Film diawali ketika detektif Park Do-man yang merupakan polisi di sebuah desa tiba untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Di sana, tepatnya di sebuah ladang, ia menemukan mayat yang tergeletak di gorong-gorong dengan posisi tangan terikat dan sudah digerumuti semut. Di sisi lain, anak-anak justru malah memainkan barang bukti yang berupa pakaian korban. Dari sinilah awal mula kasus pembunuhan yang tidak disangka-sangka yang nantinya bakal berubah menjadi teror menakutkan bagi para gadis di desa itu. Keesokan harinya detektif Park mulai menginterogasi beberapa orang yang pernah dekat dengan korban, yang mungkin saja meninggalnya ada hubungannya dengan orang-orang terdekatnya. Namun belum juga tuntas kasus ini, keesokan harinya tiba-tiba ia harus ditunjukkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang diikat dan disumpal dengan celana dalamnya, dan sesampainya di TKP yang berada di sebuah ladang ia pun marah-marah karena tim forensik belum datang, dan sedangkan warga di sana sudah ramai berkerumun. Berita tentang pembunuhan ini pun menjadi ramai, bahkan istri Pak juga mendengar desas-desus tentang seorang setoran yaitu B yang disebut sebagai keluarga pembunuh wanita. Istri Ark juga bilang kalau B juga punya anak bernama Kwon Ho yang kurang normal. Kata dia Kwon Ho ini sering mengikuti korban sebelum dia meninggal. Cerita ini pun tentu membuat Park curiga dan langsung membawa untuk diinterogasi. Di sini Park mencoba menginterogasi Kwon Ho dengan cara memancing pembicaraannya mengenai wanita. Namun di tengah interogasi yang serius tiba-tiba datanglah rekan Park yang bernama Yungko, dan tanpa basa-basi Yungko langsung menendang Kwon Ho. Nampaknya Yungko sangat kesal, padahal mereka juga belum tahu pasti kalau dia adalah pelaku sebenarnya. Di suatu pagi Park kedatangan rekan baru bernama So Tae-yun. Sersan Hebong pun bilang kalau dia datang secara sukarela untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Sembari Park menginterogasi Kwon Ho yang kesekian kalinya, Tae-yeon pun mulai mempelajari kasus ini. Karena Kwon Ho tidak mengaku juga, akhirnya, detektif Park mempunyai ide untuk mengajaknya ke hutan. Di sini Park mulai memancing emosi Kwon Ho dengan harapan ia terpengaruh dan bisa mengaku. Ketika Park mulai bicara soal korban kedua yang sering diikuti oleh Kwon Ho ini, dengan sedikit paksaan ia pun menjelaskan dengan detail bagaimana dia membunuh wanita tersebut. Dia bicara soal mencekik lalu melucuti bajunya dan memakainya lagi. Meski kelihatannya sudah mengaku, namun Tae-yeon tidak merasa yakin, sehingga tetap mempelajari kasus tersebut hingga malam. Keesokan harinya di TKP Park pun mengadakan reka adegan sekaligus diliput oleh jurnalis. Dengan bangganya Park dan Sersan pun berfoto untuk keperluan wartawan. Namun di sini di teknik Tae-yeon merasa ada yang janggal. Tae-yeon menyadari kalau tangan Kwon Ho cacat dan ia berpikir tidak mungkin dapat melakukan pembunuhan seperti mencekik dan sebagainya. Namun kecurigaan ini belum cukup, akhirnya Kwon Ho tetap pergi ke TKP, dan sesampainya di TKP ternyata keadaan malah menjadi kacau karena Kwon Ho di sini melihat ayahnya dan berteriak histeris. Begitu juga dengan ayahnya yang berteriak kalau Kwon Ho telah disiksa supaya mengaku. Kepolisian pun akhirnya terpojok di sini dan langsung bawa Kwon Ho pergi dan membebaskannya. Kegagalan Park dan kawan-kawan ternyata membuat Sersan Hebong ini dimutasi dan diganti oleh Dong Chul. Di hari pertamanya ia pun menyuruh detektif Park untuk menjelaskan sampai mana perkembangan investigasi pembunuhan ini. Namun di sini Dong Chul kurang puas karena ternyata perkembangannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hanya 1 atau 2 petunjuk yang penting kalau ternyata pembunuhan ini selalu terjadi di sekitaran jam 12. Keesokan harinya Dong Jo pun mengajak semua detektif untuk ke TKP. Pertama di sini ia bertanya apakah ada kesamaan dari setiap korbannya, dan menurut detektif Tae-yeon tersangka hanya beraksi ketika hujan dan ketika korbannya mengenakan baju merah. Dia pun juga bilang kalau ada korban ketiga yang belum mereka temukan yaitu Hyun Sun. Wakli sini tidak percaya soal dugaan Tae-yeon sambil bilang kalau Hyun Sun lagi di Korea. Namun pemaparan Tae-yeon yang runtut dari mulai data orang hilang, warna pakaian sampai cuaca hujan saat malam menghilang membuat Dong Chul mulai percaya. Apalagi Tae-yeon sempat menebak soal lokasi korban ketiganya ini telah diberi izin. Akhirnya Tae-yeon mulai penyisiran, dan benar saja ternyata mereka menemukan korbannya. Setelah dibawa ke rumah sakit mereka semua di sini mulai menyadari kalau korban ini diikat dengan simpul yang sama seperti korban sebelumnya. Wajahnya ditutup dengan celana dalam korban serta lehernya dicekik dengan barang-barang korban, dan semua itu sama dengan yang dialami korban sebelumnya. Setelah kejadian itu mereka pun sepakat untuk menjebak pelaku, dan ketika turun hujan mereka pun menurunkan wanita sebagai umpan. Namun sayang sekali pelaku tidak muncul dan mereka akhirnya berteduh di sebuah pos bersama dengan 2 anak SMP yang kebetulan berteduh di sana. Sementara itu di tempat lain ada seorang wanita yang diminta untuk menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan ia pun mendengar siulan yang misterius, dan hal ini pun membuatnya wajib dan mulai memperhatikan sekitar.
Namun naas dia tertangkap dan keesokan harinya wanita ini pun ditemukan tewas. Tetapi ada yang berbeda di sini, tidak seperti korban sebelumnya yang memakai baju warna merah. Di sini korban menggunakan baju warna lain tapi tetap saja para detektif menyimpulkan kalau pembunuhnya sama, karena mulutnya disumpal dengan celana dalam dan simpulnya juga sama dengan korban sebelumnya. Di sela-sela mereka berdiskusi, salah satu anggota di sana menemukan pola lain yang mengarah ke pelaku. Jadi setiap pembunuhan terjadi, stasiun radio favoritnya selalu memutar lagu Sad Letter yang direquest oleh seseorang, dan dia juga bilang kalau tadi malam lagu itu sempat diputar bersamaan dengan kejadian pembunuhan. Dari info ini Detektif Park pun dan teman-temannya langsung ditugaskan untuk pergi ke stasiun radio tersebut, dan menanyakan surat permintaan lagu dengan harapan bisa terlacak dari mana surat itu dikirimkan, namun sayang sekali pihak radio sudah membuangnya. Dan setelah dicari-cari tetap saja mereka tidak menemukannya. Di suatu malam Park berinisiatif untuk menyelidiki TKP yang terakhir bersama rekannya. Kebetulan juga Taeyun datang ke tempat ini dengan niat yang sama. Beberapa saat kemudian mereka melihat pria tak dikenal datang ke tempat itu. Sontak dari sini mereka bertiga langsung sigap menangkap pria ini, bahkan sampai terjadi kejar-kejaran. Selang beberapa waktu kemudian akhirnya bisa tertangkap juga dan langsung diadakan interogasi. Ternyata pria ini bernama Jo Pyang-sun. Di sini pria ini mengaku kalau dirinya hanya ingin bersyukur saja tanpa ada maksud lain, karena istrinya memang sedang sakit dan tidak bisa memenuhi nafsunya. Namun tentu saja para detektif tidak langsung mempercayainya. Singkat cerita Park di sini tersinggung karena Taeyeon tiba-tiba menyuruh melepaskannya sampai terjadi perkelahian di sini. Namun perkelahian ini tidak berlangsung lama karena lagu Slater tiba-tiba terdengar di radio dan saat itu kebetulan juga sedang terjadi hujan. Semua anggota pun mulai panik. Taeyeon juga langsung menelepon pihak radio untuk menanyakan surat permintaan lagu. Tapi sialnya malah dianggap sebagai penelpon iseng. Sedangkan sersan yang meminta bantuan juga tidak mendapatkan hasil karena para anggota kepolisian lain sedang sibuk mengurusi demo di kota lain, dan akibatnya petunjuk-petunjuk semua itu ternyata benar, dan korban pun tidak terelakkan. Keesokan harinya Shed forensik mereka menemukan yang cukup janggal. Di dalam kemaluan wanita ini ditemukan 9 potongan buah persik. Penemuan ini membuat Pa dan Taiwan lemas, bahkan 4 sampai merobek buku miliknya yang berisi kumpulan terduga. Di saat itu juga anggota lainnya menelepon mereka dan berkata kalau dia sudah menemukan kartu pos orang yang kemarin merequest lagu Sad Letter. Orang itu ternyata bernama Park Hyun-gyu dan alamatnya juga tertera di sana. Pak dan Taeyeon pun langsung pergi ke alamat tersebut dan menemukan ibu kos Hyun-jae yang memberitahukan kalau Hyun-jo sedang bekerja di suatu pabrik, dan singkat cerita mereka pun berhasil menangkap Hyun-ju dan langsung melanjutkan interogasi kepadanya. Hal yang pertama Taeyeon lihat adalah tangannya. Ternyata cocok seperti yang wanita dikatakan. Mereka pun juga menanyakan kapan dia mulai tinggal di desa, dan Yo pun menjawab September yang dimana tak lama sebelum terjadi pembusukan pertama. Mereka juga bertanya soal lagu Sad Letter dan Yoju mengaku kalau ia sengaja merequest lagu tersebut ketika hujan. Yang lebih mencurigakannya dia ini tidak tahu soal lagu terakhir yang diputar di radio kemarin. Singkat cerita dari sini Park dan Taeyeon pun tersadar kalau Kwon Ho adalah kunci dan satu-satunya saksi yang melihat jelas siapa pelaku dan bagaimana kejadian pembunuhan itu terjadi. Mereka pun langsung ke rumah Kwon Ho tapi tidak menemukannya. Malahan Park menemukan Hyun-ko yang sedih setelah dimarahi oleh Dong-chul. Karena tidak terima diejek, Hyun-ko pun langsung menganiaya orang yang sedang makan di sana. Park mencoba melerai perkelahian. Di tengah kerusuhan Kwon Ho tiba-tiba datang. Tapi tidak lama setelah itu ia pun langsung kabur karena telah menancapkan paku ke kaki Hyun-ko. Park dan Taeyeon pun langsung mengejarnya dan berhasil membujuk Kwon Ho untuk membeberkan apa yang ia lihat waktu itu. Namun sayangnya ketika Kwon Ho diperlihatkan foto Yuju dia tidak langsung menjawabnya karena keburu datang ayahnya yang beranggapan bahwa Kwon Ho sedang disiksa oleh Park dan Taeyeon. Karena panik Kwon Ho pun kabur lagi dan harus kehilangan nyawa karena ditabrak oleh kereta. Dan hal ini pun menyisakan luka buat Park karena ia tidak sempat menyelamatkan Kwon Ho. Dan akhirnya tanpa adanya bukti yang kuat Yeonju pun terpaksa dibebaskan. Namun di saat hampir tidak ada harapan ternyata ada bekas sperma yang ditemukan di salah satu mayat korban. Dari sperma ini DNA pelaku bisa diketahui. Namun mereka harus mengirim sampel itu ke Amerika dulu karena teknologi di sana belum memadai. Sementara itu kaki Hyun-ko yang tertancap paku ternyata berakibat infeksi. Dan hal itu menurut dokter harus segera diamputasi. Tentu saja Park sebagai teman yang baik yang merasa sedih. Taeyeon yang masih curiga ini terus mengintai Hyun-ju, dan pada saat menuju pergi sayang sekali mobil Taeyeon tidak bisa dinyalakan.
Sesampainya di kantor, Taeyeon berkata yang tidak-tidak soal Hyunju, dan menganggap lepasnya Hyunjo malam ini bisa saja ada lagi korban, dan ternyata benar keesokan harinya ada korban lagi. Di sini Taeyeon sangat merasa bersalah karena tadi malam sempat kehilangan jejak Hyunju dan ia juga ternyata mengenal korban yang ternyata adalah seorang murid yang sempat bertemu di sekolah waktu itu. Taeyeon emosi langsung pergi dan menghajar Hyunju. Pada saat Hyunjo hampir ditembak, Park pun datang sambil membawa hasil DNA. Taeyeon benar-benar terkejut ketika melihat hasilnya yang menunjukkan kalau sperma tersebut tidak cocok dengan Hyunju. Tentu saja hal ini tak bisa ia terima dan Taeyeon berusaha menembak untuk kedua kalinya namun tetap dicegah oleh Park. Sampai di sini mereka berdua pun tak ada pilihan lain selain membiarkan dia bebas dan kasus ini pun berakhir tanpa tersangka. Kemudian kita lompat ke tahun 2003. Di sini Park sudah memiliki 2 anak dan beralih pekerjaan menjadi salesman. Karena ingin nostalgia apapun mampir ke desanya, tepatnya ke ladang di mana ia menemukan korban pertama. Ketika melihat ke bawah Farid, tiba-tiba ada seorang anak yang bilang kalau beberapa waktu lalu juga ada orang yang datang ke ladang tersebut dan orang itu bilang kepada si anak, kalau dulu dia pernah melakukan sesuatu di tempat ini dan datang untuk mengenangnya. Dari sini bisa dipastikan kalau yang datang itu adalah si pelaku. Namun apa boleh buat, semua kasusnya sudah lenyap dan film pun berakhir. Dan untungnya pada tahun 2019 sang pembunuh berhasil ditemukan setelah berpuluh-puluh tahun buron. Sang pembunuh ini bernama Lee Chong Jun dan berumur 57 tahun, dan saat ini menjalani hukuman seumur hidup.